Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Widyaningsih. Saya salah satu mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Kendari. Nah, tujuan saya membuat video ini guna memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Jadi langsung saja kita ke materi pertama, yaitu risiko operasional dan risiko perbankan syariah. Jadi, risiko operasional adalah risiko yang bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen. Kemudian, risiko perbankan syariah. Nah, risiko ini adalah risiko yang ditimbulkan suatu bank dalam sebuah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional bank syariah. Kemudian karakteristik manajemen risiko dalam bank syariah. Yang pertama adalah penilaian risiko, kedua antisipasi risiko, ketiga monitoring risiko, dan yang terakhir adalah identifikasi risiko. Lalu materi kedua yaitu tata kelola bank syariah. Apa sih tata kelola bank syariah itu? Nah, jadi tata kelola bank syariah adalah kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan, tindakan, dan praktik perbankan syariah. Kemudian ada manfaat juga. Jadi, tata kelola bank syariah memiliki 4 manfaat. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kedua, mengurangi risiko operasional dan hukum. 3, menjamin kepatuhan syariah. 4, meningkatkan kinerja dan keberlanjutan. Kemudian materi selanjutnya adalah transparansi dan kualitas data. Nah, transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Nah, tujuan dari transparansi itu sendiri, yang pertama, mendorong terciptanya proses komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antar kelompok internal dan eksternal. Kedua, mampu untuk memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya. Ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam setiap keputusan-keputusan. Dan yang terakhir, poin keempat, mampu untuk meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Kemudian kecukupan modal dan Basel. Modal bank adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha yang dimaksud untuk membiayai kegiatan usaha, di samping untuk memenuhi regulasi yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Kemudian langkah-langkah yang diambil untuk mengelola kecukupan modal bank. Yang pertama, menilai kebutuhan modal. Kedua, menerapkan rasio kecukupan modal yang memadai. Ketiga, merencanakan modalisasi yang efisien. Keempat, mengelola risiko secara efektif. Dan yang terakhir adalah mengikuti perkembangan peraturan perbankan. Lanjut, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank. Yang pertama itu ada bank umum syariah, yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan. Kemudian ada unit usaha syariah. Yang pertama profil risiko. Kemudian materi selanjutnya adalah hubungan analisis risiko dan pengawasan bank syariah. Nah, manajemen risiko adalah suatu proses berulang yang membahas analisa, perencanaan, implementasi, kontrol, dan pengawasan terhadap kebijakan dan pengukuran implementasi kebijakan keamanan. Nah, kemudian ada alasan perusahaan yang melakukan penggabungan melalui merger atau konsolidasi. Yang pertama, pertumbuhan atau disertifikasi. Kedua, sinergi. Ketiga, peningkatan pendapatan. Keempat, penurunan biaya. Dan yang kelima adalah peningkatan dana. Selanjutnya adalah tantangan masa depan bank syariah. Jadi materi ini merupakan materi terakhir di kesempatan kali ini. Jadi tantangan masa depan bank syariah itu ada 3 poin, yaitu yang pertama rendahnya pangsa pasar. Kedua, minimnya pakar serta tenaga kerja yang menguasai ilmu perbankan syariah. Dan yang terakhir adalah produk perbankan syariah
masih kalah terhadap bank konvensional. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.